Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Ustadz Felix Xiao yang ditolak di Semarang setelah sebelumnya ditolak di Malang ya. Ini dikabarkan sebelumnya ditolak di Malang ya. Ini adalah fotonya takbir masjid yang menolak membatalkan acara pengajian halal bihalal di Masjid At-Taufik ya. Hari Minggu 9 Juli 2017 ya, Ustadz Felix sebagai pembicaranya. Kedatangan penceramah Felix Xiao ke Semarang untuk menghadiri acara halal bihalal dibatalkan seusai menuai protes dari berbagai organisasi masyarakat. Sebelumnya dia dijadwalkan untuk hadir dalam acara di Masjid At-Taufik Universitas Islam Unisola ya, Sultan Agung Semarang pada 9 sampai 10 Juli 2017 ya. Dan namun sejumlah organisasi masyarakat ya tergabung dalam Pemuda Ansor, Patriot Garda Nasional, dan PMI Semarang memprotes karena penceramah itu dianggap anti Pancasila dan corong Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi Islam yang sedang dikaji pembubarannya oleh pemerintah. Pada Mei, sebuah acara yang disebut Kajian Islam dengan pembicara Felix Xiao dibubarkan di Malang. Mediasi yang dilakukan antara Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau YBWSA selaku pihak bangunan dan 5 ormas di Polrestabes Semarang Jumat akhirnya menyepakati pembatalan kunjungan Felix Xiao pada akhir pekan ini. Setelah berembuk kepada teman-teman ormas Islam yang saya anggap sebagai anak-anak saya dengan pertimbangan yang sangat mendalam, kami menerima saran dari kepolisian bahwa kehadiran Pak Felix ditangguhkan. Yang ini saya Pak Felix tidak akan datang pada acara halal bihalal, demikian kata Ketua Yayasan YBWSA Habib Hasan Toha Putra. Acara halal bihalal Masjid Taufik dibatalkan sementara acara di Universitas Islam Agung tetap berjalan tanpa kehadiran Felix Xiao. Pada kesempatan itu Hasan Toha, sapaan akrabnya, meminta untuk direhabilitasi nama baiknya terkait isu di media sosial yang menyatakan bahwa dirinya adalah simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia. Dia menyatakan itu adalah tidak benar. Sementara itu anggota Patriot Nusantara Jawa Tengah Yunanto Adi mengatakan pihak ormas tidak mempermasalahkan acara pengajian halal bihalal itu digelar, namun mereka secara tegas menolak kedatangan Ustadz Felix Xiao dan simpatisan HTI yang ada di Semarang. Orang boleh percaya boleh tidak, tapi jika besok hari Minggu tanggal 9 Juli Felix Xiao menginjakan kaki di Semarang, berarti Hasan Tua sengaja mengajak hal yang rawan terjadi di Semarang. Bagi kami tidak ada toleransi sedikit pun, katanya kepada wartawan setempat Erna Firya yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Kapolrestabes Semarang Abioso Sino Aji saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan acara yang dapat mengancam kondusivitas dan keamanan di kota Semarang. Intinya kami dari kepolisian menolak dan tidak mengizinkan siapa itu Pak Felix Xiao datang ke Semarang. Jika himbauan ini tidak diindahkan, maka kami akan menindak tegas, kata Kapolres. Berita ini sudah terbit di BBI Indonesia berjudul Ramai Diprotes Felix Xiao datang ke Semarang. Iya, kedatangan Felix Xiao ditolak di Semarang. Masihkah punya nyali kuar-kuar khilafah? Ditulis oleh Saifuddin Ahmad. Sebagai seseorang yang baru masuk Islam dan belum lama belajar Islam, Felix Xiao dianggap terlalu kurang ajar karena berani menyalahkan ulama-ulama yang keilmuannya jauh di atasnya. Felix Xiao tidak sedikit pun merasa ragu bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Melalui cuitannya di Twitter, Felix Xiao kerap membuat gaduh. Di antaranya adalah keinginan agar Indonesia menjadi khilafah. Membela tanah air tidak ada dalilnya. Bolehnya membajak dan mengkopi karya orang lain dengan dalih semua adalah milik Allah.
serta kegaduhan-kegaduhan yang lain. Sebagai orang yang baru mengenal Islam, sikap yang ditunjukkan oleh Felix Xiao sangat tidak pantas. Saya senang dia masuk Islam, namun alangkah baiknya jika dia terus mendalami Islam terlebih dahulu, bukannya menyalahkan para ulama dan menganggap dirinya yang paling benar. Saya sampai sekarang belum paham siapa yang memberikan gelar Ustadz kepada Felix Xiao. Apakah memang gelar ini pemberian dari Ustadz ataupun hanya pengakuan diri sendiri? Yang saya pahami, tidak sembarang orang bisa menjadi ustadz. Bahkan orang yang sejak kecil sudah Islam tidak mesti jadi ustadz. Anehnya Felix yang belum lama masuk Islam sudah disebut ustadz. Ceramah-ceramah Felix juga lebih banyak membuat emosi dibanding membuat kesejukan. Provokasinya tentang khilafah terus dipropagandakan lewat ceramah-ceramah serta di Twitternya maksudnya. Ya, khilafah terus dipropagandakan lewat ceramah-ceramahnya serta Twitternya. Ceramah Felix lebih banyak memicu permusuhan dan pertikaian antar kelompok yang berbeda. Padahal, seorang yang katanya ustadz harusnya lebih banyak memberikan kedamaian dan kesejukan serta menyatukan antar kelompok yang berbeda, bukan malah semakin mempertentangkan. Wajar jika kedatangan Felix dianggap meresahkan masyarakat. Sebanyak 5 organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kota Semarang, Jawa Tengah menolak kedatangan Ustadz Felix Xiao. Penolakan ormas itu dilakukan karena mereka menilai Ustadz tersebut merupakan aktivis Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dinyatakan terlalang dan masih dalam proses pembubaran pemerintah. Rencana kedatangan Felix diundang Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau YBWSA yang mengisi 2 agenda acara, yaitu halal bihalal di Masjid At-Taufik dan Jalan Durian Raya, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Minggu 9 Juli, dan acara Milad ke-63 YBWSA di Universitas Sultan Agung, Unisula, Kota Semarang, Senin 10 Juli. Terkait penolakan tersebut, pengurus YBWSA dengan 5 ormas lainnya yaitu GB Ansor, Patriot Garda Nusantara atau PGN, PMI Semarang, Ganespati, dan Ibnu menggelar pertemuan di Polres Semarang. Pertemuan itu berjalan tertutup dan dimediasi Kasat Intelkam Polrestabes AKBP Venci Bernard Musak dan Kapolsek Genuk Kompol Eko Heru di Mapolrestabes Semarang, Jalan Dr. Sutomo, Kota Semarang, Jumat 7 Juli. Intinya kami tidak setuju Felix Xiao datang ke Semarang karena latar belakangnya yang tidak sejalan dengan NKRI, ungkap kemudian Banser GP Ansor Suharmanto kepada awak media di sela pertemuan. Sekretaris PGN Khairil Anwar mengungkapkan pernyataan yang sama. Felix dinilai salah satu aktivis HTI. HTI bagian dari ormas yang selalu menyampaikan propaganda-propaganda yang justru merusak kerukunan itu sendiri. Pemerintah juga melarangnya dan akan membubarkan melalui pengadilan. Bagi kami Kota Semarang selama ini dikenal sebagai kota yang aman dan rukun. Untuk itu kami menolak kedatangannya di Kota Semarang, tegasnya. Saya yakin Felix Xiao adalah orang yang menentang keras dengan dibubarkannya HTI oleh pemerintah. Cita-citanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah semakin menemui jalan terjal. Saat ini nyaris hanya HTI yang jelas-jelas punya misi ke arah itu. Ormas lain tidak ada yang ingin Indonesia menjadi negara khilafah. Jika FPI, meskipun termasuk ormas radial, namun saya kira gerakan-gerakan tidak sampai untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara khilafah. HTI memang ormas paling berbahaya di Indonesia. Jika Felix Xiao mau berpikir sejenak dan merenungi kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, harusnya dia malu terus menyampaikan khilafah. Pertama, meskipun Felix Xiao keturunan Cina, namun dia adalah WNI yang sah. Dia harus menjaga keutuhan NKRI, bukan malah seperti HTI yang ingin Indonesia menjadi negara khilafah. Pasalnya Hizbut Tahrir itu berasal dari luar Indonesia, jadi alangkah baiknya Felix Xiao mengikuti ormas seperti NU dan Muhammadiyah.
Kedua, Felix Xiao adalah orang yang baru masuk Islam. Pemahamannya tentang Islam belum seberapa. Harusnya dia malu keluar khilafah karena para ulama di Indonesia justru meneriakan NKRI harga mati. Sebagai orang yang baru masuk Islam, harusnya dia mengikuti orang-orang yang benar-benar ulama sehingga jalannya tidak tersesat. Sedangkan Felix Xiao buru-buru mengikuti jalan yang benar-benar ulama. Dia bahkan berani menyalahkan. Ditolaknya dirinya dan HTI di beberapa wilayah di Indonesia harusnya membuat dia sadar dan introspeksi diri. Dirinya ditolak karena ada sesuatu yang keliru. Cari dulu sesuatu yang keliru tersebut. Jika sudah ketemu, segeralah perbaiki. Ikuti jalan orang-orang yang benar, ulama yang membawa kedamaian untuk seluruh alam. Jangan mengikuti orang-orang yang hanya ingin membuat kegaduhan dan perpecahan. Untuk itu Felix Xiao, belajarlah Islam terlebih dahulu yang rajin. Pahamilah Islam sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai baru belajar hanya di kulit sudah berani menyalahkan para ulama dan menganggap dirinya paling benar. Demikian ditulis oleh Saifuddin Ahmad. Terima kasih.